guys, kepengen punya HP yang tampilannya mewah, performa ngebut, fitur AI bertebaran di mana-mana, dan kameranya bisa bikin kamu terlihat kayak di foto fotografer profesional. Berarti kamu harus banget kenalan sama si Honor 400 ini. Ada fitur AI yang bisa ubah foto jadi video langsung dari HP kamu ini. Instan. Penasaran nggak? Yuk langsung aja kita bahas. Let's go! Desain, unboxingnya udah saya buat di video terpisah ya. Tapi sekali lagi saya mau nekenin dari soal desain yang cakep ini. Warna desert gold yang saya dapat kelihatan elegan banget. Mirip warna nude yang sering dipakai di fashion show. Selain itu ada juga warna midnight black dan tidal blue yang terinspirasi dari alam. Desain bodinya tipis, cuma 7,3 mm dan terasa ringan di tangan. Tapi jangan salah, build quality-nya tetap solid dan kokoh. Oh iya, HP ini juga udah punya sertifikasi IP66 yang bikin dia tahan debu dan percikan air. Jadi buat kamu yang cari aktivitas outdoor masih bisa berasa aman ya. Layar. HP ini punya layar gede 6,87 inch pakai panel AMOLED dan refresh rate-nya 120 Hz. Warna ditampilin gonjreng karena Honor mengklaim layarnya bisa menampilkan hingga 68 miliar warna. Tingkat kecerahan maksimal juga bisa sampai 5000 nits dan udah support teknologi Eye Comfort dengan PWM dimming 3840 Hz. Jadi kalau kamu sering scroll di malam hari atau nonton YouTube lama-lama, mata kamu tetap nyaman dan nggak gampang lelah. Bahkan ada fitur anti-motion sickness yang bisa bantu kamu yang sering pusing kalau lagi scrolling di mobil. Untuk hasil tes layar, saya sempat ukur kecerahannya dan hasilnya cukup akurat. Dalam pemakaian normal, brightness-nya ada di kisaran 600 sampai 700 nits. Di kondisi outdoor yang terik sekalipun, layarnya masih bisa terbaca dengan baik. Dari segi color gamut, mode vividnya mencakup 99% sRGB dan 88% DCI-P3. Sedangkan mode normalnya mencakup 98% sRGB dan 74% DCI-P3. Ini menunjukkan bahwa layar Honor 400 memang punya kualitas visual yang tajam dan cocok buat semua kegiatan. Nonton film oke, browsing oke, sampai edit video atau foto masih tetap nyaman. Layar Honor 400 juga mendukung touch sampling rate hingga 1000 Hz dan mampu menerima hingga 10 sentuhan jari sekaligus. Respon layarnya cepat dan akurat, sangat mendukung aktivitas gaming yang butuh reaksi cepat. Semua sensor seperti accelerometer, light sensor, dan magnetic sensor juga berfungsi dengan sangat baik. Kamera. Sekarang masuk ke bagian yang paling bikin heboh, kameranya. Kamera utamanya punya resolusi 200 megapiksel ultra clear, pakai sensor 1/1,4 inch dengan bukaan f1.9. Hasil fotonya jernih banget, bahkan detail hasil seperti tekstur baju atau rambut tetap kelihatan. Kamera ultrawide-nya 12 megapiksel dengan sudut pandang 112 derajat, dan kamera selfie-nya 50 megapiksel dengan fitur True Skin Tone. Selfie kamu bakal tetap kelihatan natural. Kita bakalan bahas lebih lanjut tentang kamera dan fitur AI-nya. Tapi setelah kamu lihat contoh-contoh hasil kamera dari Honor 400 ini ya. Nah, ini adalah perekaman dari Honor 400 di 1080 30 fps. Untuk yang resolusi ini dia bisa pindah ke lensa ultrawide, bisa zoom 2 kali juga begini, dan untuk stabilisasi kayak gini kalau kita ambil jalan cukup oke. Nah, untuk yang ini adalah perekaman di 1080 60 fps. Kita sambil jalan. Untuk ini dia nggak bisa pindah ke lensa ultrawide, tapi masih bisa dipakai buat ngezoom 2 kali. Terus ke lensa utama lagi. Untuk pemandangannya kayak gini sambil jalan gini ya. Nah, ini adalah perekaman di resolusi maksimalnya di 4K 60 fps. Dia juga bisa pindah ke lensa ultrawide, terus bisa zoom 2 kali balik ke lensa utama. Untuk dynamic range-nya cukup oke kalau dari preview. Terus kalau kita sambil jalan, kita lihat warna-warna merah, hijau, gimana ya, daun. Untuk ultrawide-nya sambil jalan juga, ini 4K 30 ya. Terus dia juga bisa pindah ke kamera depan untuk resolusi 4K 30 ini. Ini masih di ultrawide-nya dan satu kalinya. Nah, untuk perekaman kamera depannya ini di 1080 60 fps. Untuk hasil kayak gini, stabilisasi juga
sambil jalan ya. Kita lihat untuk dynamic range, ini daun-daun masih kelihatan, terus langit-langitnya cukup terang ya untuk langitnya. Untuk kamera depannya ada mode ultra wide juga di 0,8 kali. Nah, untuk ini adalah perekaman kamera depan di 4K 30 fps. Ini dari Anar 400. Kamera depannya ini di 0,8 kali. Terus kalau ke 1 kali kayak gini. Untuk stabilisasinya cukup oke ya dari sini. Dan untuk dynamic range-nya kita coba lihat. Langitnya masih cukup kelihatan sih ya. Cuma nggak yang gimana jelas juga, tapi cukup oke. Nah, ini perekaman dari Anar 400 di resolusi 1080 60 fps. Ini situasi malam, kalian bisa lihat kayak gini ya. Untuk gedung-gedung juga kelihatan cukup oke. Kita sambil jalan untuk lihat stabilisasinya. Dia juga nggak bisa pindah ke lensa ultrawide ya untuk resolusi 1080 60 fps ini. Gimana menurut kalian? Nah, kalau ini untuk perekaman di 4K 30 fps resolusi tertingginya. Untuk situasi malam kayak gini ya, ini bisa pindah ke lensa ultrawide ya. Cuman memang sedikit lebih detailnya tuh turun, jadi mending kamera utama aja. Untuk bunga-bunga kayak gini ya. Sambil jalan, untuk warna-warna masih bagus ya, dan cukup tergolong terang sih. Nah, ini untuk perekaman kamera depan di 4K 30 fps resolusi tertingginya. Untuk perekaman kamera depannya juga ini di 0,8 kali. Kalau ke 1 kali dia sedikit cropin. Dan kalau sambil jalan kayak gini. Untuk bagian wajah juga masih terang ya, cuman untuk detail-detail di background tuh udah berkurang banget. Cuman masih cukup lah untuk konten casual ya. Nah, menurut kalian? Gimana? Mantep kan? Yang bikin Anar 400 beda dari HP lain adalah fitur-fitur AI imagingnya. Saya suka banget pakai fitur AI Eraser 2.0 karena bisa hapus orang lewat di background dengan sekali sentuh. Kalau kamu sering foto-foto di tempat hiburan ramai, ini berguna banget. Lalu ada juga AI Cutout yang memungkinkan kamu mindahin orang dari satu foto ke foto yang lain. Tapi fitur paling unik menurut saya adalah AI Image to Video. Anar 400 jadi satu-satunya HP di dunia saat ini yang bisa bikin foto kamu hidup dalam bentuk video berdurasi 5 detik. Bayangin, kamu punya foto lama bareng kakek, nenek, atau sahabat lama, terus kamu bikin mereka bergerak seolah-olah baru diambil. Rasanya ngebangkitin kenangan banget. Ini bukan fitur gimmick ya, karena beneran bisa bikin kenangan lama terasa hidup lagi. Ini bukan fitur gimmick ya, karena beneran bisa bikin kenangan lama terasa hidup lagi. Fitur ini udah terintegrasi langsung dengan Google Veo 2 dan nggak perlu bayar-bayar lagi. Selain itu ada juga AI Outpainting yang bisa bantu kamu ubah rasio foto dengan memperluas background. Cocok banget buat kamu yang sering konten di IG atau TikTok dan butuh rasio yang berbeda-beda. Ada juga fitur Live Photo plus AI Facetune. Mirip kayak fitur iPhone yang bisa balikin momen mata merem jadi terbuka. Jadi nggak perlu khawatir ya salah jepret pas lagi momen yang penting. Performa. Untuk performa, Anar 400 dibekali chipset Snapdragon 7 Gen 3. Dari hasil benchmark, skor Antutunya mencapai 856.081. Tes Geekbench-nya menunjukkan skor 1159 untuk single core dan 3152 untuk multicore. Di 3D Mark, tes Slingshot berhasil mencapai status max out, sedangkan Wildlife-nya mencatat skor 5378. Di pengujian GFX Bench, skor Aztec Ruin OpenGL mencapai 24 fps dan
dan Vulkan di 27 fps. Sementara T-Rex off-screen-nya tembus di 174 fps. Saat saya jalankan CPU throttling test selama 30 menit, performa rata-ratanya stabil di 86%. Ini bukti bahwa Honor 400 bisa diandelin untuk multitasking dan gaming tanpa gampang terjadi throttle. Main game Genshin Impact di settingan tertinggi 60 fps selama 15 menit, rata-rata FPS-nya stabil di 49 fps dengan FPS terendah sekitar 35 fps saat kondisi ramai. Suhu maksimalnya juga masih aman di angka 42 derajat. Lanjut ke PUBG Mobile, saya set di grafik smooth dengan frame rate ekstrim, hasilnya stabil di 59 fps dan hanya turun di 40-an fps di kondisi ramai dengan suhu maksimal di 39 derajat. Nah, yang paling bikin saya senyum puas itu pas main Mobile Legends. Coba ini lihat nih, saya set ke mode ultra dan di dalam 15 menit gameplay, FPS rata-rata tembus di 117 fps dan hanya turun ke 100-an fps saat tim fight besar. Suhu maksimalnya pun tetap dingin ya di kisaran 39 derajat Celcius. Fitur lainnya, Honor juga nyempilin banyak fitur AI assistant yang benar-benar ngebantu. Ada AI writing, AI proofreader, AI translate yang bahasanya lengkap dan udah ada bahasa Indonesia di dalamnya. Sampai Magic Portal yang bisa mempercepat aktivitas tanpa harus copy paste manual. Kan ada fitur AI deepfake detection buat ngasih tahu kalau kamu lagi lihat konten yang manipulatif. Ini HP yang pinter kalau gitu ya, serta sadar dan peduli sama penggunaannya. Dari sisi efisiensi daya, saya juga coba simulasi pemakaian harian. Nonton video 1080p selama 30 menit hanya mengurangi baterai sebesar 4% aja. Scroll TikTok dan Instagram 30 menitan hanya berkurang 5% aja. Sementara main game selama 30 menit baterainya berkurang sekitar 12% aja. Buat saya ini menunjukkan daya tahan baterai yang sangat baik. Apalagi kapasitasnya tuh 6000 mAh dan ditambah pengecasan Honor Supercharge 66 watt yang bikin serba cepat. Kesimpulan, smartphone yang bisa jadi asisten pintar sekaligus cocok buat segala macam fashion, Honor 400 series ini jawabannya. Nggak cuma cantik luarnya, tapi juga pinter dalamannya. Dan ini kabar baiknya nih, Honor 400 Lite juga bakal ikut meluncur bersama. Versi Lite-nya emang lebih terjangkau, tapi tetap mempertahankan DNA utama dari Honor 400 itu sendiri. Cocok buat kamu yang punya budget terbatas, tapi tetap pengen tampil beda dan canggih. Hampir nggak ada yang bikin saya kecewain dari HP ini. Apalagi dengan segala fitur mewah, kamera 200 megapiksel, baterai badak, dan AI imaging kelas atas, saya yakin ini akan jadi HP yang highly recommended di tahun ini. Dan itu dia pengalaman saya setelah pakai Honor 400. Intinya sih buat kamu yang nyari HP stylish tapi tetap powerful, kamera 200 megapiksel, layar AMOLED tajam, baterai badak, dan AI segudang yang beneran berguna, ini jawabannya. Honor 400 bukan cuma cantik buat dipajang, tapi juga pinter buat nemenin aktivitas kamu sehari-hari. Tinggal kamu siapin aja guys, karena pas rilis nanti saya yakin ini bakal jadi rebutan. Jadi siapin aja budgetnya, sekitar ya kamu tau lah ya dari title video ini. Buat meminang si Honor 400, kamu udah bisa pre-order langsung Honor 400 series ini di toko resmi mereka di Shopee, Eraspace, atau mampir aja ke Honor Experience Store dan di gerai Erafone terdekat di kota kamu. Oke guys, demikian video mengenai Honor 400 ini. Semoga bisa menambah wawasan kalian. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.